Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita coba untuk memahami satu konsep di dalam Islam yang sebenarnya konsep ini sering kita sebutkan, berkali-kali kita sebutkan, tapi semoga konsep ini kita pahami dengan benar. Konsep itu disebut dengan barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang memahami kata keberkahan ini bahwa keberkahan itu selalu melekat kepada kekayaan, melekat kepada kesuburan, melekat kepada kelapangan, bahwa kalau kita lihat ada orang yang kaya lalu kita sering mengatakan hidupnya penuh dengan berkah gitu ya. Kalau orang kita lihat hidupnya sehat saja gitu ya, lalu kita mengatakan hidupnya penuh dengan keberkahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak terjadi pemahaman yang tidak benar, dan satu sisi lain kita ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kata keberkahan ini dalam konsep yang benar. Kalau kita melihat dalam surat Tabarok, maka kita akan lihat kata keberkahan juga. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak artinya keberkahan, tapi bentuknya tafa'ala. Jadi keberkahan itu dua hal yang saling mengikat. Tabarakalladzi, kalau Allah yang memegang, biasanya kalau kita melihat sesuatu yang kita miliki, kita mengatakan saya memiliki. Kalau sesuatu itu kita miliki, biasanya sesuatu itu kita kuasai. Apakah pertanyaannya sesuatu yang kita miliki dan kita kuasai itu kita bisa berbuat adil dengan apa yang kita miliki dan kita kuasai? Contoh, kalau kita punya harta, uang itu milik siapa? Milik panjenengan. Jenengan bisa berkuasa dengan uang tersebut. Mau diapakan saja, uang itu boleh dilakukan dan boleh digunakan. Pertanyaan saya, apakah kita bisa berbuat adil dengan keuangan itu? Apakah uang itu bisa kita jadikan keberkahan untuk hidup kita dengan uang itu? Kalau saya punya rumah, bisa saja saya punya rumah, tetapi pertanyaannya adalah apakah saya bisa berbuat adil dengan rumah yang saya miliki? Saya memang memiliki, saya yang memang menguasai. Sama dengan anak dan istri kita. Ketika kita punya anak dan istri, apakah anak itu milik kita? Memang milik kita. Apakah kita bisa menguasai dan memiliki sepenuhnya?
Dan apakah kita bisa berbuat adil dengan apa yang kita miliki? Maka Allah ingin katakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada keberkahan, tidak ada istilah keberkahan kalau seandainya itu masih di tangan manusia. Tidak ada, Pak. Bersamaan yang kepemilikan dan penguasaan lalu berbuat adil itu tidak ada. Dalam masih di tangan manusia atau berbuat adil. Jenengan kalau punya anak sekian bisa berbuat adil? Adil itu adalah harta, adil itu adalah hati, Pak. Adil itu adalah harta, adil itu adalah hati. Kalau harta masih kemungkinan, tapi pun tidak sepenuhnya bisa berbuat adil. Kalau hati jangan ditanya lagi. Hati itu bisa dibagi. Hati itu jauh tidak bisa dibagi. Ya, jenengan punya anak sekian, ya kasih sayangnya di antara sekian anaknya sama atau berbeda? Nah, makanya hati itu susah untuk berbuat adil. Ya, Aisyah ya cemburu kepada Khadijah karena Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut nama Khadijah ketika Aisyah bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena cintanya Nabi kepada Khadijah itu luar biasa. Ya, luar biasa. Maka Nabi sempat ingin menceraikan seluruh istrinya, meninggalkan istrinya 29 hari. Karena apa? Karena memang ada bahasa-bahasa dan tuntutan oleh istri-istri Nabi, sehingga Nabi ingin menceraikan istri-istrinya. Saya kembali kepada kata keberkahan tadi, bahwa tidaklah benar kalau keberkahan itu hanya melekat kepada orang kaya. Saya khawatir kalau kita memandang dengan cara pandang seperti itu, berarti yang dimuliakan oleh Allah adalah orang kaya. Lalu kita akan mengatakan orang yang tidak kaya adalah hina. Kalau kita memandang bahwa keberkahan itu kepada orang yang sehat, berarti orang yang tidak sehat tidak berkah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Nabi Ayub alaihissalam yang 15 tahun sakit? Berarti apakah kehidupan Nabi Ayub tidak berkah? Bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam yang diuji oleh Allah lalu dibuang ke muka bumi? Pertanyaan saya, apakah Nabi Adam hidupnya tidak penuh dengan keberkahan? Nah, hati-hati, karena kalau kita salah menempatkan kata keberkahan ini, kita sedang menghujat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan hidup ini adalah Allah. Allah mengatakan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Hidup kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mesti ada jenjangnya. Bayi, anak-anak muda, setelah itu menikah, ya hidupnya juga ada penuh dengan trumbulasi gitu Pak. Seperti naik pesawat, kadang-kadang diguncang. Ya saat diguncang apa yang keluar? Astagfirullahaladzim gitu ya. Kadang kita beristighfar kalau ada trumbulasi. Kalau sudah ada guncangan baru istighfar. Kalau jatuh baru innalillahi wa inna ilaihi. Itu alhamdulillah itu. Tapi kalau tidak ada guncangan, wanteng ada. Alhamdulillahnya nggak keluar, istighfarnya nggak keluar gitu ya. Al-Qur'annya masih dirak buku, nggak turun-turun. Kalau sudah sakit, baru tuh apa yang keluar? Tangannya mulai naik, berdoa kepada Allah, tahajudnya mulai jalan. Apalagi kalau seandainya Pak, saya dan panjenengan dikasih tahu sama Allah besok pagi mati, apa yang jenengan lakukan? Saya yakin percaya sampai besok ndak akan tidur. Ndak akan tidur. Kenapa? Karena mengingat kematian itu. Mengingat kematian itu. Maka bahwa orang yang
Orang yang memahami keberkahan dengan cara yang tidak benar, maka akan berisiko kepada bagaimana kita bersikap kepada diri kita dan bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Jangan-jangan kita menghormati seseorang karena kita lihat dia penuh dengan keberkahan. Jadi belum tentu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Allah yang memberikan keberkahan itu mesti pasti. Ya, mesti Allah pastikan keberkahan itu Allah akan berikan kepada manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal ini. Apa kata Allah dalam surat Al-An'am? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utul wa akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Apa kata Allah? Falamma nasu. Nasu itu artinya lupa. Orang yang lupa dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Jadi nasu ini bisa perorangan, bisa keluarga, bisa kabupaten, bupati, bisa saja presiden. Keorganisasian secara besar. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kalau orang sempat lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah Allah berikan kepadanya, nauzubillah ini Pak. Jadi kalau Allah longgarkan hidup kita, Allah kayakan kita, Allah lapangkan waktu kepada kita, ya. Coba kalau di Indonesia ini enggak ada gempa. Enggak ada gempa di Jogja, tidak ada tsunami di Aceh, tidak ada pergeseran pulau di Palu gitu. Kira-kira apakah orang Aceh tidak ingat dengan Allah? Ketika di Jogja diguncang sedemikian rupa, apakah akan berzikir kalimat Allah Subhanahu wa taala? Atau panjenengan dan saya lagi sakit, apakah ketika sakit kita tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ketika sudah tua dan susah untuk rukuk dan sujud, apakah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah ingin katakan falamma nasu ma dzukiru bihi. Kalau kata Allah sempat kalian melupakan diriku, kata Allah. Jadi Pak, silahkan, tapi saya tidak anjurkan jamaah ini. Kalau kalian sempat melupakan diriku, kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan semuanya, Pak, kata Allah. Bukakan pintu rizkinya, sehatnya. Jenengan kenal dengan Fir'aun? Fir'aun itu Pak, sehat, kaya raya, punya pasukan. Mesir itu negara yang paling subur Pak. Ketika Fir'aun itu, sawahnya luas, perkebunannya luas. Kenapa hari ini Mesir itu menjadi kering? Itu azab yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Terhadap Fir'aun. Falamma nasu ma dzukiru. Ketika mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa meminta azab itu datang berkali-kali, dan berkali-kali Fir'aun minta kepada Musa diampuni dosanya dan dia akan kembali kepada ajarannya Musa alaihissalam. Pertanyaan saya, apakah Fir'aun juga akan ikut kepada Nabi Musa? Tidak Pak, tidak. Kita kan begitu juga kadang-kadang gitu ya. Lagi sakit, ya Allah sembuhkan, ya Allah akan aku berzikir kepadamu ya Allah. Setelah sembuh, lo lali Pak,
Lali, nanti tak sembuh ya Allah, tak tahajud berapa jam? 7 jam katanya. 7 jam, ternyata cuma 2 menit gitu ya. 2 menit. Insya Allah. Maka resikonya Pak, apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru fatahna. Jadi orang yang melupakan Allah itu, na'udzubillah ya, Allah bukakan abwaba kulli syai'in. Allah bukakan pintu rizkinya itu ya dari seluruh penjuru. Rizkinya apa Pak? Mudah maksiat. Kemana aja mudah ketemu maksiat gitu ya. Na'udzubillah ini. Ketemu teman maksiat, ketemu teman lama maksiat, pergi ke tempat sesuatu maksiat. Ya, awalnya tidak pingin berzina, malah dapat zina gratis. Ya, apalagi awalnya tidak mau ghibah, ketemu teman yang sama-sama suka ghibah. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Dosa itu Allah mudahkan. Ini evaluasi diri kita. Kalau dosa itu Allah mudahkan kemanapun kita pergi, hati-hati. Itu introspeksi diri kita. Kenapa ya aku kesini dosa, pekerjaan dosa, amal berdosa. Ada amal berdosa, ada ria. Ya, salat ria, apalagi sedekah ria. Nah, jadi Allah ingin ingatkan kepada kita, falamman nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Dibiarin sama Allah, ayo dikasih. Makanya ada orang Pak enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji, enggak pernah berzikir. Apa yang dia dapat? Semuanya dia dapat Pak. Sehat dia dapat, hartanya banyak, mobilnya banyak, apa lagi yang banyak? Anaknya banyak, sehat semua, lapang semua. Nah, lalu kita mengatakan, wah hidupnya penuh dengan berkah ya. Lalu kita menghormati dia, lalu kita muliakan dia. Hati-hati kalimat ini, falamma nasu ma dzukiru bi. Bisa saja Allah sedang biarkan dia. Ustaz, lalu bagaimana dengan Utsman bin Affan yang kaya raya? Utsman bin Affan itu menjadikan hartanya tunggangannya untuk akhirat. Nah ini yang bisa kita lihat. Ada orang kaya yang menjadikan hartanya menjadi tunggangannya untuk akhirat. Itu yang benar. Berarti hidupnya penuh dengan keberkahan. Keberkahan. Bukan berarti orang sakit tidak mendapatkan keberkahan. Sehingga kita akan mudah. Nauzubillah ya Pak. Mana yang lebih kita senang gauli? Orang kaya atau orang miskin? Nah ini, hati-hati kita ini. Kenapa kita lebih mudah bergaul dengan orang kaya lalu kita hormati, sedangkan orang yang tidak mampu kita tidak mau kalau datang ke rumah kita? Tandanya bahwa kita menganggap bahwa keberkahan itu ada pada orang yang kaya. Saya ingin sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? La tasubbul huma. Jangan engkau hinakan demam itu, kata Rasulullah. Fa innaha tukaffiru sayi'at. Sakit demam itu Pak, itu bisa menghapuskan dosa. Ya, Pak. Mulai sekarang silahkan berdoa, ya Allah demamkan aku ya Allah. Karena demam itu bisa menghapuskan dosa. Bukan kata saya Pak, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu Ka'ab bin Malik berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya Pak? Ka'ab bin Malik itu, karena Nabi sudah mengatakan la tasubbul huma. Jangan, makanya kita tidak boleh mencaci sakit. Ya Allah, begini banget ya Allah. Sakit gigi, habis itu sakit hati lagi. Habis sakit
gigi, sakit hati gitu ya. Lalu menghujat sakit tidak boleh. Kenapa? Sakit itu tukafiru sayiat. Maka Ka'ab bin Malik berdoa, ya Allah, berikan aku sakit tetapi tidak mengganggu ibadahku ya Allah. Berikan aku demam ya Allah, tapi tidak mengganggu ibadahku ya Allah. Ada yang berani berdoa seperti ini? Ternyata Bu, doanya Ka'ab bin Malik itu dikabulkan oleh Allah. Mulai sore sampai malam mesti dia demam. Coba, dikabulkan oleh Allah. Ka'ab bin Malik itu doanya dikabulkan oleh Allah. Mulai sore sampai malam mesti demamnya Ka'ab bin Malik itu sampai beliau wafat. Kenapa? Berharap-harap bahwa demam itu mampu menghapuskan dosa-dosanya. Karena itu hadis. Beliau dengar langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi, maka kata Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu." Sampai mereka tenang dengan apa yang Allah berikan. Coba, sampai tenang Pak. Sehat itu bikin tenang enggak? Tenang. Kaya raya itu bikin tenang apa tidak? Bikin tenang, ya. Bikin tenang sampai mereka farihu bima utu wa akhadna baghtatan fa idzahum mublisun. Nah, kata Allah, tak biarin dulu, kata Allah, tak berikan ketenangan, berikan kebahagiaan sampai mereka sepuasnya. Suatu saat kata Allah, fa akhadna baghtatan, kami akan peloroti semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Salah satunya adalah Fir'aun. Apakah tidak ada Fir'aun hari ini? Ini na'udzubillah Pak. Ya, sudah menjabat sekian tahun, pingin dilanjutkan oleh, saya nggak bilang begitu. Na'udzubillah Pak. Kita pun sama Bu, sudah dikasih halal, pingin cari yang haram, ya toh? Sudah dikasih harta yang halal, tahu-tahu pingin mencari uang lewat jalur riba. Ya. Na'udzubillah. Sudah dikasih sehat, tapi lupa zikir sama Allah. Dikasih sehat, ke masjid itu loh. Ke masjid ini cuma selangkah dari rumahnya, tidak datang ke masjid. Diberikan sehat Pak. Sehat ini jangan kira perkara yang mudah. Sehat ini mahal. Wong satu gigi ini aja copot, harganya 35 juta Pak. Satu ini loh, satu gigi harganya 35 juta. Kalau nggak percaya, copot gigi yang paling belakang ini Pak. Operasinya dari sini, bukan dari luar, dari dalam, tapi dari sini. Ini dibelah, dilepaskan sininya. Nah, harganya berapa? Satu kali operasi itu 35 juta. Mahal atau murah? Coba hitung jenengan, giginya tinggal berapa? Tinggal 2. Na'udzubillah. Yang kita khawatirkan bahwa apa yang kita miliki itu adalah bagian dari cara Allah, ingin Allah jauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba, jangan sampai baju yang kita miliki menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah. Jangan sampai motor yang kita miliki menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah. Ya. Kalau Pak Sanggar kan enak, kemana-mana berdua sama istrinya. Pagi berdua, sore berdua, malam berdua. Ya, kemana-mana bawa air minum sehat gitu ya. Beliau ini mengurangi amal kita sebenarnya.
Kalau kita sehat sebabnya siapa? Akhirnya kan amal kita ditarik. Tidak mengurangi ya, tidak mengurangi. Pintar beliau ini. Makanya saya pingin bikin jamu yang terbaru. biar ada saingan gitu ya. Biar ada saingan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi konsep keberkahan itu apa sebenarnya? Maka keberkahan itu kata ulama adalah matazidu bita'ah. Keberkahan itu artinya adalah matazidu bita'ah. Segala sesuatu yang membuat kita taat. Apapun itu. Waktu orang tidak punya, dia tidak punya semakin taat kepada Allah. Dia punya, kepunyaannya itu semakin membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf itu, Pak, kaya raya. Dia takut kekayaannya itu menjadi dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia pingin miskin, berkali-kali Pak, pingin miskin, tapi tidak bisa miskin. Coba, orang kalau sudah diridhoi hidupnya itu Pak, apapun yang Allah berikan kepadanya, itu menyebabkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sampaikan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Sayangnya nggak ada sampelnya. Jamunya belum sampai di sini. Kalau panjenengan ingin terhindar dari dosa, terhindar dari sedam, maka mulailah dengan cara minum yang benar. Bagaimana cara minum yang benar? Cara minum yang benar kata Nabi, maka kalau minum itu berapa teguk kalau sekali minum? Kecuali pakai kendi ya. Saya diajarin sama teman di pondok dulu, kamu minum kok gitu ya? Dia enggak ambil kendi, orang tak satu kendi habis gitu ya. Satu kendi habis. Makanya Nabi Muhammad SAW supaya kita terhindar dari dosa, maka mulailah dengan cara minum yang benar yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Wah, ini contohnya, Masya Allah. Jadi kata Nabi Muhammad, Iza akala ahadukum falyashrab biyaminihi, fa idza syariba ahadikum falyasrab biyamini, fa inna syaitana ya'kulu wa yasrab bishimali. Kalau makan mulailah dengan tangan kanan, kalau minum dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan makan dan minum dari tangan sebelah kiri. Bukan hanya itu Pak, walaupun pakai tangan kanan lalu tidak baca bismillah, syaitan pun ikut ya. Jadi kalau makan rawon tak baca bismillah, yang gemuk siapa? Yang gemuk syaitan. Hati-hati. Nah, Nabi SAW menyatakan kalau ingin kita terhindar dari dosa, ya, maka minumlah dengan 3 kali tegukan. Ditegukan pertama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tegukan kedua bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tegukan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi setiap tegukan itu dimulai dengan bismillah, ditutup dengan alhamdulillah. Biar apa? Artinya bahwa saya sebutkan matazidu bitta'ah. Segala sesuatu yang membuat kita taat kepada Allah, maka sesuatu itu berkah. Minum yang hanya 3 tegukan tadi, tapi sesuatu itu menambah taat kita karena membaca bismillah dan alhamdulillah, maka sesuatu itu menjadi berkah, menjadi berkah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah menyatakan dalam surat Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akraman
wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Ada orang yang mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diuji oleh Tuhannya, fa akramahu wa na'amahu. Ya. Ketika diuji oleh Allah, dia Allah muliakan dan Allah berikan nikmat. Nah, diberikan kemuliaan dan diberikan kenikmatan. Lalu dia mengatakan kepada Allah, kepada manusia, fayaqulu rabbi akraman. Tuhanku sedang memuliakan diriku. Jadi gak mesti Pak, bahwa orang yang diberikan nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala itu berarti Allah sedang memuliakannya. Dan kata Allah, belum tentu juga, kata Allah Subhanahu fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Atau orang yang dibatasi oleh Allah rizkinya, lalu dia mengatakan Allah sedang memuliakan diriku, sedang menghinakan diriku. Belum tentu juga Pak. Bisa saja itu bagian dari cara Allah ingin mengetahui tentang diri kita. Bagaimana kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang, maaf, efek dari makna keberkahan yang tidak tepat itu, kalau ada laki-laki lajang datang ke rumah kita melamar anak perempuan kita, datang pakai sendal jepit, ya, datang pakai sendal jepit, pakai sepeda ontel, maka pertanyaan pertama yang kita tanyakan kepada anak tersebut apa kira-kira? Mas, pekerjaanmu apa? Kan begitu. Akhirnya yang kita lihat hanya sisi yang kita pandang, bahwa keberkahan itu adalah banyaknya harta. Lalu kita ingin mengatakan, kenapa memilih calon mantu harus orang yang kaya? Biar anakku bahagia. Pertanyaan saya, apakah kebahagiaan itu pada harta yang banyak? Kalau demikian halnya, berarti Nabi Isa tidak penuh dengan keberkahan. Karena Nabi yang paling miskin adalah Nabi Isa alaihi salam. Begitu toh? Nauzubillah. Itu efek daripada makna keberkahan yang tidak tepat kita gunakan. Kita coba bayangkan, ada orang yang, nauzubillah, lihat di Palestina hari ini. Ya, lalu ada orang yang mengatakan, itulah kehinaannya Palestina. Kenapa enggak keluar saja dari Palestina saja? Kalian akhirnya tersiksa, dibom, apalagi hilang hartanya, hilang anak-anaknya, ada yang kakinya hilang, ada yang tangannya hilang. Apa keberkahan kalian? Ada yang orang bilang begitu, Pak. Nauzubillah. Pertanyaan saya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum sumbulana. Orang yang berjihad di jalan kami. Palestina itu, Bu, Pak, ibarat orang yang datang ke rumah kita, bertamu ke rumah kita, lama-lama dia yang menguasai rumah kita. Lalu apakah kita tidak berhak untuk mengusir dia dari rumah kita? Berhak, Pak. Salah satu jinayah bagi seorang mukmin adalah mempertahankan apa yang dia miliki. Apalagi yang dipertahankan itu adalah Baitul Maqdis, rumah Allah, kiblat pertama. Bukan rumah sembarangan, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tanya kepada ibu-ibu yang ada di Palestina sana, apakah jenengan dengan kondisi begini ingin keluar dari Palestina? Anda ini tempat kami, rumah kami, sampai kami pulang ke akhirat, inilah rumah kami. Karena Palestina itu adalah mahsyar nanti di yaumil akhir kelak. Jenengan tahu di mana tanahnya mahsyar? Palestina itu adalah tanahnya mahsyar. Palestina itu adalah tanahnya mahsyar. Tanah yang mulia, tanah yang Allah berkahi. Tanah yang Allah berkahi, Pak. Jadi kalau ada orang yang menghinakan orang-orang Palestina, siapa yang mereka hinakan?
Allah yang mereka hinakan. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Dan mesti tanya ke teman-teman yang Palestina yang hari ini S2, S3 di Malaysia itu. Kalau ditanya nanti kalau selesai S2, S3-nya mau kemana? Mau kerja di Indonesia, di Malaysia, di Amerika, di Perancis atau di mana? Mereka mengatakan, tidak, kami akan pulang ke tanah kami kembali. Begitu Pak. Kalau orang Padang yang merantau ke Ponorogo ini, kalau ditanya mau pulang apa enggak? Karena negerinya enggak seperti Palestina Pak. Kalau negeri saya itu sama dengan Palestina, saya pastikan saya pulang. Makanya Buya Hamka tidak pulang gitu kan. Tidak pulang sampai akhir kehidupan beliau. Makanya apa kata Allah? Tidak. Apakah orang yang dimuliakan itu dengan harta lalu mereka mengatakan kami sedang dimuliakan oleh Allah? Apakah kami sedang mendapatkan sakit atau kehinaan lalu kami sedang dihinakan oleh Allah? Tidak. Kata Allah, kalla bal tukrimunal yatim. Coba perhatikan. Tidak, kata Allah. Allah muliakan orang-orang yang memuliakan anak yatim. Artinya ketaatan. Kalau orang kaya memuliakan anak yatim, maka kekayaannya berkah. Kalau orang tidak mampu tapi dia memuliakan anak yatim, maka juga berkah. Jadi yang berkah itu yang mana? Yang berkah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang membuat kita lebih taat kepada Allah, maka menjadi berkah. Karena efek dari keberkahan ini sampai ke lini-lini pernikahan. Kalau enggak walimah besar-besaran, enggak berkah. Kadang harus dipaksakan, Pak. Saya harus dipaksakan. Pokoknya walimah gitu ya. Berapa modalnya? 45 juta. Dengan cara ngutang. Nauzubillah ya. Walimah itu kan cuma ngasih tahu orang, Pak. Kumpulin aja tetangga, potong ayam 3 ekor, selesai toh. Substansinya apa? Substansinya kan nikah. Walimah itu substansinya ngasih tahu orang. Kan tidak harus 45 juta. Makanya saya waktu pulang hanya walimah di sini, pulang di Sumatera Barat enggak walimah itu, wah sempat rame itu. Anak terakhir adat mempertinggikan adat gitu ya. Ya. Mestinya kan kalau seperti saya itu pulang nikah itu minimal 2 kerbau, Pak. 2 kerbau. Wah, ternyata yang dikorbankan cuma 1 kambing gitu ya. 1 kambing, ngundang tetangga-tetangga, keluarga besar, keluarga ibu, keluarga bapak. Lalu saya berpidato di depan. Ini istri saya, ini kakak, ini bapak saya, mertua saya, ini kakak saya. Saya sudah nikah, ini istri saya. Sudah selesai. Gak repot toh? Gak repot. Aku qauli hadza, astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.